Ya, lanjutan cerita saya tentang pengalaman saya atau lika-liku kehidupan saya di sekolah. Jadi, tahun 1980 saya tamat dari SMA Negeri Sidikalang. Kemudian saya mengikuti testing untuk masuk menjadi mahasiswa di Universitas Sumatera Utara, dan sekaligus juga saya ikut juga mengikuti tes di IKIP Medan. Jadi karena saya seperti cerita saya sebelumnya, saya bukanlah menjadi siswa yang termasuk kategori pintar, tapi sedang-sedang saja, sehingga saya tidak bisa lolos menjadi mahasiswa tanpa testing. Pada saat itu namanya Perintis 2. Jadi saya mengikuti testing di Universitas Sumatera Utara. Kemudian di hari yang berbeda saya ikut juga testing di IKIP Negeri Medan. Jadi saya lulus di dua-dua universitas tersebut. Yang membedakan kalau di USU saya lulus pada program reguler, program S1 ya pada saat itu. Tapi saya juga lulus di program Ikatan Dinas di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Medan. Pada situ saya lulus di D3. Dan saya sempat mendaftar dan kuliah di dua universitas tersebut. Tapi kemudian karena cita-cita saya tidak menjadi guru, kemudian IKIP Negeri Medan saya tinggalkan. Kemudian saya meneruskan di Universitas Sumatera Utara. Pada saat itu terjadi juga gejolak bagi saya, karena kalau saya melanjutkan di IKIP Negeri Medan, saya langsung ditempatkan menjadi seorang guru SMA. Sementara kalau saya di USU, itu nanti harus mencari kerja sendiri. Ya, jadi pada saat saya kuliah ada namanya program Ikatan Dinas untuk pengadaan guru, yaitu ada program D1, D2, dan D3. Tapi akhirnya IKIP Negeri Medan saya tinggalkan karena selain faktor biaya, tentu juga saya tidak mampu membagi waktu pada saat itu. Jadi sejak tahun 1980 saya berkuliahlah di Kota Medan, yaitu saya ketepatan saat itu masuk di Departemen Antropologi Fakultas Sastra USU. Sekarang ini sudah menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi dari tahun 1980 sampai 1985 saya menyelesaikan pendidikan saya di Departemen Antropologi, dan saya adalah mahasiswa terakhir yang mendapat 2 ijazah. Karena pada angkatan 80 saat itu masih diberikan ijazah untuk sarjana muda. Tapi setelah 81 tidak ada lagi. Jadi saya setelah sarjana muda, karena memang saya pengen untuk S1, saya melanjutkan. Pada saat itu bisa kita berhenti setelah sarjana muda, kemudian mencari pekerjaan. Tapi apa yang saya lakukan setelah sarjana muda, saya mengikuti tes menjadi asisten dosen di Universitas Sumatera Utara, khususnya di departemen saya di mana menempuh pendidikan. Dan mudah-mudahan kemudian saya lolos menjadi asisten dosen. Saya ingat pada saat itu menjadi asisten dosen itu setelah sarjana muda ada SK-nya dan juga ada sedikit dikasih honornya. Jadi tugasnya hanya mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa, kemudian mengumpulkan absen, mengembalikan ke fakultas. Itu saya ingat. Tapi atas dasar itulah kemudian setelah tamat S1 ya, berikutnya saya langsung ikut peserta menjadi dosen tetap. Pada zaman saya menjadi dosen itu bisa setelah tamat S1, dan saya berterima kasih kepada dosen saya pada saat itu yang rela mengangkat saya menjadi asistennya, khususnya kepada Profesor Dr. Payung Bangun dan Bapak Profesor Dr. Usman Peli. Jadi saya menjadi asisten mereka
Malah Payung Bangun juga mengangkat saya menjadi asistennya di Universitas Dharma Agung. Jadi itulah dasarnya saya bisa menjadi dosen di Universitas Sumatera Utara, khususnya di Departemen Antropologi. Dibanding SMA, liku-liku saya di waktu menempuh pendidikan di S1 itu lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena pada saat saya kuliah, orang tua saya ya makin sering menderita penyakit, sehingga sering sekali ya terkendala. Walaupun dia sendiri tidak pernah menyatakan kendala itu, malah dia selalu menyemangati bahwa kamu harus selesai, kamu harus tamat, kamu harus berhasil. Itu yang selalu dikatakan oleh orang tua saya. Tapi saya tahu sendiri bagaimana keadaannya, sehingga sembari kuliah sebenarnya saya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan supaya mendapatkan uang sedikit. Jadi sebenarnya pekerjaan yang saya lakukan pada masa kuliah itu ada yang berat, ada yang tidak berat. Yang berat sebenarnya apa yang saya lakukan ketika SMA di Medan dulu itu juga masih saya lakoni waktu saya kuliah di awal-awal, yaitu upahan di ladang-ladang atau di persawahan orang di sekitar Padang Bulan Medan, baik mencangkol, menanam padi maupun panen. Kemudian ada peningkatan sedikit, saya juga menjadi sales di beberapa produk rumah tangga, saya lakoni juga pada saat saya kuliah. Kemudian saya juga ikut-ikut dengan dosen bila ada penelitian-penelitian, karena saya mungkin termasuk yang orang yang tidak tahu malu. Karena setiap dosen biasa saya tanya, Pak, ini libur saya mau ikut Bapak, kalau ada kerjaan saya dikasih makan aja pun nggak apa-apa. Yang penting ada pekerjaan dan bisa membangun diri saya sehingga ke depan saya tidak akan susah. Jadi saya sering mengikuti riset-riset yang dilakukan oleh dosen saya pada saat itu. Yang saya ingat persis adalah ada dosen saya Marga Sinaga dari Unimed. Saya ikut pernah penelitian dia, ya kasarnya untuk ngangkat tasnya lah, karena saya pada saat itu belum banyak tahu tentang bagaimana penelitian. Kemudian ada lagi yang sekarang, terima kasih Pak Bas Simanjuntak, saya pernah ikut juga penelitian beliau. Dan juga yang cukup besar saat itu penelitian yang saya ikuti adalah dari Profesor Usman Peli. Saya pada saat itu saya ikut penelitian ANDAL kalau nggak salah, ANDAL dalam program pemukiman kembali. Jadi saya dengan tim Unimed dan tim LP Unimed ikut menjadi asisten penelitian pada saat itu. Dan banyak lagi, saya juga ikut kadang-kadang survei produk di Kota Medan, sembari menjajakan atau menjadi sales produk-produk tertentu. Itu saya ingat. Tapi yang juga saya sangat ingat adalah ketika saya kuliah S1, saya menjadi penjaga rumah orang barat. Itu saya lakoni lebih dari setahun, tapi bukan setiap hari. Tapi saya lakukan itu setiap sekali seminggu. Itu berkat bantuan dosen saya juga. Saya tidak tahu kenapa dia menanyakan kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Profesor Yunita Winarto. Pada saat itu saya dibantu untuk bekerja di rumah salah satu saya nggak tahu dia apakah konsul Inggris atau pegawai di konsul Inggris, tapi saya kerja di situ setiap hari libur. Yang pastinya sekali seminggu, tapi kadang-kadang kalau ada hari besar juga saya bekerja di situ. Kenapa saya bisa bekerja di situ setiap hari libur? Karena rupanya sejak dulu orang Barat ini kalau hari Minggu pembantu atau asisten rumah tangganya dan satpamnya itu libur, sehingga perlu diganti oleh personal lain. Jadi sayalah di situ setiap hari Minggu, lebih dari setahun saya di situ. Dan di situ memang ya saya merasakan
bahwa sebenarnya apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang saya terima. Kenapa? Karena saya di situ hanya menjaga saja, duduk-duduk, dan saya juga bisa bekerja di situ, mengerjakan pekerjaan kuliah saya. Kemudian kalau mereka keluar, saya buka pagar. Kemudian kalau mereka pulang, saya buka pagar. Dan keluarga ini juga cukup baik karena dia membebaskan saya untuk mengambil minuman di kulkas, ya, atau lemari pendingin, baik kalau ada di situ buah-buahan dan lain sebagainya. Dan saya ingat sekali ketika saya buka kulkas, saya ingat bahwa di situ saya baru mengenal namanya sosis. Saya pikir sosis ini bisa dimakan karena dia bilang apa yang ada di kulkas itu bisa kamu makan. Kemudian saya coba ambil sosisnya, kemudian saya gigit, rupanya sosisnya itu keras seperti batu. Jadi saya nggak tahu itu dulu makanan apa, ya. Tapi ternyata setelah saya lama-lama saya tahu bahwa itu perlu diolah lagi sosis itu. Jadi nggak bisa langsung dimakan pada saat kita ambil dari kulkas. Tapi kenangan itu sampai sekarang mungkin tidak saya lupakan selama hidup saya. Bahwa disitulah banyak makanan-makanan saya lihat yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Walaupun tidak bisa saya nikmati. Ya, itu saya lakukan hampir lebih dari setahun. Dan gaji saya di situ dolar pada saat itu, dimana setiap saya datang itu dikasih $10, jadi cukup besar sebenarnya. Pada saat itu $1 kalau tidak salah nilainya 900 perak. Jadi saya setiap masuk dapat gaji ya 9.000 rupiah. Sementara kalau saya upahan itu mungkin udah gaji saya selama ya seminggu atau lebih pada saat itu. Sementara saya di situ bergaji demikian. Jadi begitu berlanjut, kemudian ya saya tentu tidak seperti sekarang. Pada saat itu di tempat kos saya masak sendiri. Jadi bukan saya saja, hampir semua mahasiswa masak sendiri. Kemudian di lorong-lorong kos itu atau di terasnya, disitulah kita letakkan ala-ala rumah tangga kita, termasuk periuk, kuali, seret, dan lain sebagainya. Jadi pada saat saya kuliah, itu belum ada yang namanya rice cooker. Semua dimasak pakai kompor sumbu. Jadi semua anak-anak kos di Kota Medan pada saat itu semuanya hampir masak sendiri di rumah masing-masing. Jadi jauh sekali kalau kita lihat sarana dan prasarana yang dialami adik-adik mahasiswa sekarang ini cukup enak. Tapi sayangnya saya lihat ya banyak murid-murid saya, mahasiswa saya yang kurang memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut. Satu lagi hal, pada saat kami kuliah itu tidak ada namanya komputer. Jadi semua tugas-tugas makalah termasuk skripsi itu diketik di mesin tik. Jadi pada saat saya kuliah boleh dikatakan walaupun tidak diwajibkan, tapi setiap mahasiswa wajib mahir dalam mengetik. Kalau enggak dia terkendala. Kecuali yang punya duit banyak sehingga dia setiap ada tugas bisa mengupahkan di tukang ketik. Hitungannya per lembar, ya. Itulah yang saya alami pada saat saya menempuh pendidikan S1, kemudian tahun 1986 saya mengikuti seleksi menjadi staf pengajar, kemudian lulus, ya, menjadi asisten muda di Fakultas Sastra pada saat itu. Itulah sekilas tentang bagaimana saya menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Universitas Sumatera Utara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Juan Juah Banta Karina Owang.